warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Welcome back to my channel. Oke, jadi sesuai dengan janji aku di video sebelumnya, aku mau share tentang persyaratan kirikai atau transfer SIM mobil Indonesia ke SIM Jepang dan tips and triknya bagaimana biar satu kali tes langsung lolos. Oke, jadi sebelumnya aku cerita dikit ya, aku abis aja pulang dari jalan-jalan di taman. Tadinya aku mau kepikiran buat video di sana, tapi karena aku kelupaan, ya udah aku bikin di rumah aja. Tapi ya aku mau kasih cuplikannya dikit nanti. Oke, langsung aja. Jadi untuk persyaratan bikin SIM atau kirikai SIM Indonesia ke SIM Jepang, yang pertama kita harus udah punya SIM A di Indonesia minimal 3 bulan. Jadi kalau sebelum 3 bulan, maka nggak bisa ya, harus 3 bulan. Setelah itu, kita juga harus minta surat dari Polres yang menyatakan bahwa SIM kita dikeluarkan dari lembaga tersebut dan mau digunakan sebagaimana mestinya untuk kirikai atau transfer SIM mobil Indonesia ke SIM Jepang. Jadi kita minta aja langsung ke Polres setempat di mana teman-teman tinggal ya, dan minta aja di kantor polisi mau minta surat buat transfer SIM Indonesia ke SIM Jepang, dan nanti polisinya tahu. Setelah kita udah dapat SIM-nya, udah dapat surat dari Polres, yang ketiga kita udah sampai di Jepang. Nah, SIM tersebut harus kita transfer ke bahasa Jepang dulu, dan cara transfernya juga harus ditranslatekan dari lembaga resmi di Jepang yang namanya JAF. JAF ya. Jadi bisa di Google buat teman-teman JAF di masing-masing prefektur ya. Kalau aku di prefektur Gifu, jadi aku langsung type aja di Google JAF di Gifu gitu. Dan untuk formulirnya kita download langsung di websitenya itu untuk untuk translate SIM kita. Jadi kita udah formulirnya udah kita download, nanti kita tulis data diri kita. Dan setelah itu kalau teman-teman rumahnya atau apatonya itu jauh dari kantor JAF, kita bisa kirim langsung aja. Jadi kita beli letter pack dan kita masukkan pertama fotokopi SIM kita, terus kedua itu fotokopi KTP Jepang kita masukkan di situ dengan formulirnya dan dengan biaya untuk transfernya. Seingat aku itu sekitar 4 ribuan. Nanti teman-teman bisa cek aja di websitenya masing-masing ya, di JAF itu. Setelah itu kita masukkan letter pack kita sama uangnya dan kita masukkan ke kotak pos. Kayaknya setelah semingguan itu baru transferku datang. Oke, setelah itu kita udah punya 3 ya, SIM, surat dari Polres, dan transfer SIM kita. Yang keempat, kita harus minta Jumingyo di kecamatan untuk keperluan kirikai. Setelah itu kita siapkan KTP asli dan KTP Jepang ya, KTP asli Jepang dan fotokopinya. Terus yang ke-6, kita harus punya foto, kalau nggak salah 3x4 atau berapa aku lupa ya, pokoknya kita bisa foto langsung aja di foto box itu. Terus paspor lama dan paspor baru. Kalau teman-teman nggak punya paspor lama ya paspor yang ada aja. Kalau ada paspor yang lama ya paspor yang lama disertakan. Dan paspornya itu setiap halaman yang udah pernah dicop itu di fotokopi semua. Jadi kayak aku kemarin itu kan di paspor lama aku itu banyak sekali cop imigrasi ya, dan aku karena aku nggak tahu jadi aku cuma fotokopi yang lembar depannya aja. Ternyata semua halaman yang udah pernah diisi sama imigrasi harus difotokopi semua. Intinya semua isi paspor yang udah ada isinya harus difotokopi. Oke. Dan setelah itu apabila teman-teman di Indonesia itu ambil kursus nyetir, itu bisa disertakan sertifikat nyetirnya, driving school di Indonesia. Yang lebih bagusnya itu kalau ada bahasa Inggrisnya ya, karena kebetulan aku dulu sebelum bisa nyetir juga belajar dulu di
kursus nyetir di Indonesia, dan aku minta sertifikatnya dan aku bawa di situ. Dan itu juga sangat-sangat membantu untuk menguatkan dokumen-dokumen kita untuk Kirikai di sini. Jadi difotokopi aja. Jadi aku ulangi ya. Pertama, SIM A minimal 3 bulan, surat dari Polres, terus Juming-hyo, terus KTP Jepang, terus paspor lama dan paspor baru, terus keterangan atau sertifikat kursus mobil di Indonesia, dan foto, dan satu lagi aku lupa tadi, translate dari SIM Indonesia yang dari JAV itu. Oke, setelah itu kita telepon ke Menkyo Sentanya, kita bikin janji. Setelah bikin janji, nanti kita di interview dan kita di arrange apa ya, di schedule ya, di schedule untuk tanggal buat kita tesnya. Oke, dan setelah berkas kita diterima oleh pihak Menkyo Sentanya, karena di sana juga akan dicek keasliannya dan semua persyaratannya udah komplit, dan kita nanti langsung diarahkan untuk wawancara. Jadi kita ditanya-tanya di sana, dapat SIM-nya bagaimana, terus tes di Indonesia buat bikin SIM-nya bagaimana, terus kita suruh gambar pas kita tes itu bagaimana, terus apa yang diajarkan di sekolah menyetir di Indonesia-nya itu bagaimana. Cuma itu doang sih, dan udah nyetir berapa lama, dan pokoknya intinya jawaban-jawaban seperti itu harus disiapkan ya. Nanti kalau wawancara selesai, oke, lanjut kita ke tes kesehatan, tes mata ya. Jadi kita dites mata kayak itu yang kemarin aku di video itu kan, kayak atas, bawah, kanan, kiri, terus warna. Setelah itu kita lulus, baru kita diarahkan untuk tes tertulisnya. Untuk tes tertulis itu cuma 10 soal. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa bahasa Jepang kayak aku ya, kita bisa pakai bahasa Inggris. Tapi kalau teman-teman cukup nyaman, cukup paham dengan bahasa Jepang, silahkan bisa dengan bahasa Jepang. Karena menurut aku tesnya itu sangat basic banget. Dan intinya kita harus cermati kalimatnya, karena di sana itu cuma jawabannya yes or no. Jadi kita membenarkan pernyataan yang ada di tes tertulis tersebut. Jadi di tes tertulisnya itu ada gambar ya, ada gambar yang dilihatkan di situ, dan di bawahnya itu ada teks contoh ya, itu ada sign, traffic sign itu yang mobil, terus ada silangnya gitu. Intinya untuk jalan di situ mobil tidak boleh masuk ya, kecuali mobil semuanya bisa masuk, kayak pejalan kaki, sepeda, motor itu bisa masuk kecuali mobil. Nah, nanti di bawah keterangannya itu apakah benar dengan rambu-rambu di atas menyatakan bahwa mobil tidak boleh melewati jalan tersebut. Berarti kan artinya nggak boleh kan? Berarti kita yes. Atau bisa juga dengan traffic sign yang digambar tersebut, apakah boleh mobil masuk di jalan tersebut. Berarti kan jawabannya no. Jadi kita lingkari jawaban yang no. Jadi intinya itu cuma kita fokus ke pertanyaannya aja dan kita cermati gambarnya. Atau itu biasanya itu kayak waktu kita di jalan, depannya ada mobil, kita mau nyelip karena jalurnya mungkin ada 2 lane gini kan. Dah, itu diperbolehkan kita nyelip. Dari jarak berapa meter kita boleh nyelip? Berarti kita nyelip itu minimal dari jarak 30 meter dengan mobil depannya kita boleh nyelip. Kalau tidak ada jarak 30 meter berarti kita tidak boleh menyelip. Atau lagi itu ada zebra cross. Nah, di zebra cross tersebut, karena di Jepang itu kan nggak semuanya ada traffic sign-nya, lampu merah, hijau, kuning itu kan kadang-kadang untuk pejalan kaki zebra cross itu kadang-kadang nggak ada. Nah, di situ kita bagaimana caranya kalau ada zebra cross? Berarti kita harus pelan-pelan dan kita mendahulukan pejalan kakinya untuk lewat dulu. Kalau ada pejalan kaki, kita harus berhenti. Jadi kalau nggak ada pejalan kaki, kita pun harus berhenti sejenak, atau sebelumnya kita udah jalan pelan-pelan dan kita amati kanan kiri nggak ada pejalan kaki, baru kita boleh jalan. Atau tanda tomare itu kayak lambang gini segitiga dan tulisannya tomare. Apa itu tomare? Biasanya tomare itu di persimpangan jalan atau di perempatan jalan. Jadi kalau
perempatan yang nggak ada lampu merahnya itu biasanya ada tomare. Arti tomare itu kita harus benar-benar berhenti. Walaupun nggak ada mobil, kita harus tetap berhenti nunggu. Kira-kira 3 detik, 1, 2, 3. Kalau udah benar nggak ada mobil kanan kiri, kita boleh lewat. Oke, jadi seperti itu. Jadi kayak basic tentang traffic sign, dan yang beda itu cuma itu antara pejalan kaki, sepeda itu di sini didahulukan. Terus ada tomare, kayak di Indonesia kan nggak ada, cuma lambang stop aja. Terus kayak dilarang parkir juga mungkin ada. Jadi intinya harus kita udah paham rambu-rambu lalu lintas dan cermati kalimatnya. Oke, nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar saja ya. Nanti insya Allah pasti saya balas. Nah, setelah itu untuk tes tertulisnya itu cuma 15 menit karena ada 10 soal. Nah, setelah selesai nanti kita suruh nunggu sebentar, mungkin sekitar 2-3 menit atau maksimal 5 menit baru kita dikasih tahu, oh tes kamu lolos, tes kamu tidak lolos. Kalau tes lolos, langsung kita bisa lanjut ke tes prakteknya. Nah, di sini tes prakteknya sebelumnya aku udah rensu dulu atau latihan dulu di driving school ya. Jadi kita latihan rutenya dulu, bagaimana caranya biar kita maksimal ya. Karena menurut aku jalan di Indonesia sama jalan di Jepang itu kan agak beda ya. Memang rumit di Indonesia karena kendaraan memang banyak di Indonesia, tapi kalau di sini kan mereka itu semuanya taat dan sangat hati-hati. Jadi setiap rambu, setiap apa itu mereka tuh benar-benar cermat dan kita nggak boleh salah. Oke? Dan untuk tipsnya agar tes prakteknya berhasil, yang pertama ketika kita mau masuk ke mobil, kita cek dulu nih samping, belakang, terus sampingnya lagi, depannya lagi, kita sambil nunduk ke ban semuanya. Biasanya kan kalau mobil mau jalan dulu, di bawahnya kadang ada kucing atau apa, binatang apa, itu harus dicek dulu. Setelah kita muteri mobilnya, baru kita masuk. Setelah masuk, kita adjust kita atur seat itu kursi mengemudi ya. Jadi kita atur kursi mengemudinya maju atau turun, kurang ininya, sandarannya kurang maju atau kurang ke belakang. Oke, setelah kita nyaman, baru kita cek back mirror. Back mirror? Kayak yang di tengah itu, mobil yang spion yang di tengah itu kita cek udah pas di pandangan kita apa belum. Terus cek spion yang kanan, yang kiri udah juga dicek dulu. Kalau semuanya udah, baru kita buckle seat belt, kita pasang sabuk pengaman kita. Oke, setelah kita pasang sabuk pengamannya, kita bilang sama instrukturnya apakah bisa dimulai. Kalau udah oke, kita mulai. Baru kita nyalakan mesinnya, terus turunkan handremnya. Nah, terus kita injak remnya dulu ya, belum berangkat, langsung kita ke posisi drive. Tapi sebelum jalan kita lihat dulu tengah, samping, belakang. Spion tengah, spion kanan, terus belakang apakah ada sepeda atau berjalan kaki sebelum kita maju. Terus lagi cek tengah, terus spion kiri sama belakang. Kalau semuanya udah clear, nggak ada apa-apa, kita sen kanan, lah baru kita jalan. Pokoknya itu step awal itu sangat penting. Ketika kita udah jalan, setiap ada zebra cross, kita harus lihat kanan, kiri ada orang lewat atau nyebrang tidak. Terus kita kalau mau belok ke kanan, biasanya kan di sini 2 lane, tapi kalau kita mau belok itu jadinya 3 lane. Jadi kalau mau belok kanan, berarti kita harus ke kanan, ke lane sampingnya dulu. Dan untuk ke lane kanan, kalau kita mau turn kanan, turn right kan, kita mau belok kanan, kita sen dulu. Jadi 30 meter sebelumnya kita sen, kita lihat dulu spion tengah, spion kanan, belakang, baru kita ke kanan. Setelah itu kita belok ke kanan. Begitu sebaliknya, kalau kita mau ke kiri berarti kita ambil lane yang kiri aja terus. Nah, kita cek spion tengah, spion kiri, ke belakang. Kalau nggak ada apa-apa baru kita ke kiri. Jadi kita pelan aja. Terus kalau ada tomare, ingat tomare ya, stop. Kita harus benar-benar stop. Kita nggak boleh pelan-pelan tapi jalan, nggak boleh, harus benar-benar
stop, stop langsung. Oke, stop, berhenti, 1, 2, 3, nggak ada mobil yang lewat, kita cek lagi kanan, kiri, oke, belakang, kita langsung ke jalan ke arah yang kita mau inginkan. Kalau ke kanan ya ke kanan, kalau ke kiri ya ke kiri. Terus diingat juga kalau ada lampu merah, kalau udah kuning langsung stop, nggak boleh kita nyebrang. Pokoknya kalau lampu kuning, udah kuning pun harus stop, biar langsung berhenti. Dan itu juga sangat-sangat dinilai ya. Dan setelahnya kalau kita mau belok kanan kiri, sen jangan sampai telat dan jangan sampai lupa. Pokoknya diingat, hati-hati, pelan-pelan aja pasti bisa. Karena tesnya itu sebenarnya nggak susah banget. Mungkin karena kebanyakan teman-teman grogi, jadi banyak yang ngulang sampai beberapa kali. Kalau kita relax, kita yakin kita udah bisa, ngapain kita grogi? Jadi insya Allah pasti buat teman-teman juga untuk tes kiri kanannya, insya Allah pasti banyak yang bisa untuk 1 kali langsung lolos. Dan itu nggak cuma saya ya, ternyata juga banyak teman-teman lainnya yang kiri kanan 1 kali juga lolos. Oke, setelah ini aku mau liatin rute yang aku ambil ya, karena aku ambil di prefektur Gifu, jadi aku mau tunjukin ke teman-teman. Oke teman-teman, ini dia rute tes praktek aku di Menkyo Shinta Gifu ya. Jadi kita start mobil dari sini, kita jalan seperti tadi yang aku jelasin ya. Cek kanan kiri belakang, cek kanan kiri belakang, sen kita jalan. Nah, kita ke sini, kalau kita mau ambil ke kanan, belok kanan berarti kita harus sen kanan, ganti lane dulu, baru kita belok. Sama di sini juga kita mau ke kanan, berarti kita sen kanan, ganti lane dulu ke kanan, baru kita belok. Lurus dari sini Tomare harus benar-benar berhenti. 1, 2, 3 berhenti. Cek kanan kiri kita jalan. Nah, ini ke kanan. Lurus. Nah, di sini kita ganti lane lagi karena mau ke kanan. Ya udah ke kanan. Ini mau ke kanan berarti ganti lane lagi ke kanan. Lurus. Nah, di sini Tomare berhenti. Terus karena jarak ke sini sama ke sini deket, kita ambil tengah-tengah aja, nggak usah ambil kiri biar nggak ganti-ganti lane. Nah, karena kita di sini udah ambil tengah-tengah aja, karena setelah itu kan kita mau ke kanan. Nah, ke kanan, kita lurus ini sama. Sini karena kita di sini ke sini jaraknya dekat, kita ambil tengah-tengah aja lagi, tengah-tengah. Nah, baru di sini kalau mau ke kanan lagi, kita ambil ke kiri karena jarak di sini dan sini kan jauh. Kita lurus di sini, dan untuk di sini itu kecepatan minimal 40 km per jam. Jadi kita harus benar-benar maksimal kecepatan kita harus mencapai angka 40. Kita lurus. Nah, di sini kita mau belok berarti kita sen dulu, cek kanan kiri belakang, kita belok kanan. Nah, sama di sini. Nah, di sini itu perempatan ya, dilihat lampunya. Kalau merah harus berhenti, kuning pun harus berhenti. Lanjut kita ke sini. Lurus. Nah, ini mulai belok ke kiri. Nah, belok kiri, cek spion tengah, kiri, belakang kalau ada sepeda atau apa ya. Baru kita ke kiri. Ke kiri, gini kan, lurus. Nah, ini di sini. Nah, setelah di sini kita pokoknya kalau mau belok harus sen, ini sen ke sini seperti tadi ya. Sini. Nah, sini setelah ini kita ambil S di sini kan, dan ambil S. Nah, ke sini lagi di tengah lagi. Kalau mau ke kanan karena posisinya dekat, kita nggak usah ke kiri ya, ambil aja jalur tengah. Langsung ke sini set. Nah, sini ngikutin sini. Nah, di sini tadi yang mobil berhenti, kita harus ambil kanan dikit karena ada mobil di sini atau apa-apapun di sini. Jadi kita nggak boleh jarak terlalu jauh karena nanti kalau ada mobil dari sebelahnya jadi bisa kena kan. Jadi kita minimal 50 sampai 100 meter aja. Jangan lebih dari 100 meter. Lurus terus dan udah sampai sini berhenti. Oke, semoga bermanfaat. Oke, jadi teman-teman untuk tes tertulisnya itu bakalan kayak gini ya, gambar-gambarnya. Ini aku dapatkan dari Menkyo Shintanya sebelum aku ambil tes. Jadi kita dikasih kertas kayak ini, kayak gini ya, buat kita belajar untuk tesnya. Nah, seperti ini. Kita kalau mau ke kiri kan kita posisi tengah. Terus kita kalau mau ke kiri berarti kita send dulu, baru kita ke kiri, ambil kiri, kanan kiri oke, baru kita belok. Dan seperti ini, oke. Nanti pasti dikasih lembaran kayak gini dari Menkyo Shintanya. Nah, ini kayak mau ke kanan kan, biasanya kan
kita kalau ke kanan aja kan dari Indonesia. Nah, di sini kan ada dua lane. Nah, kita biasanya dari sini ke kiri. Berarti kalau kita mau ke kanan, berarti kita ambil ke kanan. Kita send kanan, baru kita ambil kanan. Set kita berhenti dulu. Kalau green ya kita langsung jalan aja. Tapi dilihat biasanya di sini ada yang searah kayak gini kan. Biasanya juga jalan kan hijau sama hijau masih hijau. Nah, kalau udah dari arah yang berlawanan udah nggak ada mobil lah, kita langsung aja lanjut gitu. Terus ini juga nanti dites. Kalau tes tertulisnya aku nggak keluar ya. Kalau di tes prakteknya itu ada. Misal di sini ada mobil. Berarti kan kita nggak mungkin kan langsung lurus aja karena ini ada mobil. Berarti kita harus ke kanan. Tapi kita lihat dulu dari arah berlawanan itu ada mobil nggak. Kalau nggak ada kita send kanan dulu. Kita ambil posisi seperti ini. Maksimal itu berapa ya? Kalau nggak salah 100 meter ya, nggak boleh kejauhan 50 antara 50 ke 100 meter, nggak boleh terlalu dekat, nggak boleh jauh. Intinya kalau ini mobil yang berhenti ini kalau mau buka pintu nggak nanggok ke mobil kita. Jadi send kanan, kita lihat dulu kanan kiri belakang nggak ada, oke kita ambil kanan, dan baru kalau udah di tengah kita ambil kiri lagi ke posisi semula. Itulah teman-teman, jadi pengalaman aku kiri casing mobil di Jepang yang bisa aku share ke teman-teman, semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang mau ambil kiri kai di Jepang, semoga semuanya dimudahkan dan pasti semua bisa lolos dan ambil SIM mobil di Jepang. Dan apabila teman-teman masih ada pertanyaan, kalau di video aku kurang lengkap, silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah pasti akan aku balas. Dan buat teman-teman, please support channel aku karena aku bakalan share pengalaman aku di Jepang dan aku gak akan pelit ilmu di sini ya. Jadi tolong please banget subscribe channel aku biar aku lebih semangat bikin kontennya yang semoga aja bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk like video ini. Oke, sekian video dari aku dan see you in the next video. Dadah.